warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Fauzia, NIM 1903010119. Saya di sini akan menjelaskan laporan analisis bisnis e-commerce dengan topik IndiHome. Indonesia Digital Home, bisa disingkat dengan IndiHome, adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia berupa paket layanan komunikasi dan data. Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Terhitung mulai tanggal 4 Desember 2020, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nama baru menjadi PT Telkom Indonesia Persero. Perubahan nama ini disampaikan oleh manajemen Telkom melalui surat kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 13 November 2020. Kemudian Bursa Efek Indonesia menyamainya pada tanggal 2 Desember 2020. PT Telekomunikasi Indonesia mempunyai salah satu layanan internet yang sudah dikenal banyak masyarakat, yaitu IndiHome. Paket layanan ini dirilis pada tahun 2015. Sejak itu, pelanggan paket internet Spedi satu persatu diajak untuk beralih menggunakan layanan ini. Karena di tahun yang sama, layanan Spedi mulai dihentikan oleh pihak Telkom. Bahwa layanan ini sudah dipesan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan setiap harinya sepanjang tahun 2015. Sepanjang tahun 2015 tersebut, pelanggan dengan respon terbanyak tercatat berada di Jabodetabek, dan sebelum pertengahan semester 2015, jumlah pelanggannya sudah mencapai 35.000 di seluruh Indonesia. IndiHome sendiri resmi diluncurkan pada tahun 2015. IndiHome juga merupakan salah satu program dari proyek utama Telkom Indonesia Digital Network 2015. Dalam penyelenggaranya, Telkom menggandeng sejumlah pengembang teknologi telekomunikasi untuk membangun rumah berkonsep digital. Selanjutnya, bidang usaha yang berada di layanan IndiHome. IndiHome merupakan termasuk dalam jenis e-commerce B2C, business to consumer, karena pelayanan atau penjualan IndiHome ke konsumen dilakukan secara langsung, dan konsumen merupakan pengguna terakhir yang layanan diberikan oleh IndiHome. Kemudian jenis produk atau jasa dilayani IndiHome. Indonesia Digital Home, disingkat IndiHome, adalah salah satu layanan yang menawarkan dalam bidang jasa berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah atau voice, kemudian internet atau internet on fiber atau high speed internet, dan layanan televisi interaktif atau use TV cable atau IPTV. Karena penawaran inilah Telkom memberi label IndiHome sebagai 3 layanan dalam satu paket 3-in-1, karena selain internet, pelanggan juga mendapatkan layanan TV berbayar dan saluran telepon. Kemudian kalian bisa mencari informasi tentang IndiHome dengan mengunjungi website yang tertera di bawah ini. Berikut adalah tampilan depan dari website IndiHome. Kemudian dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa IndiHome merupakan layanan jasa yang dikelola oleh PT Telkom. Dalam layanan ini memberikan layanan berupa internet, telepon, dan TV. Dalam pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran di rumah agar menekan tingkat penyebaran virus tersebut, sehingga pelajar, mahasiswa, dan para pekerja pun membutuhkan layanan internet di rumah. Dengan begitu, layanan yang diberikan IndiHome membantu semua orang melakukan aktivitasnya yang menggunakan internet. Berhubung sekarang merupakan zaman era globalisasi yang teknologi semakin maju dan banyak aktivitas yang menggunakan jaringan internet, maka IndiHome sangat dibutuhkan sebagai penyedia layanan komunikasi dan data. Kemudian, opsi pendaftaran IndiHome online baik melalui via aplikasi maupun via website bisa disesuaikan. Proses mendaftar IndiHome di situs resmi IndiHome online tidak berbeda jauh dengan
yang dilakukan melalui aplikasi My IndiHome. Kemudian, apa saja sih syarat untuk mendaftar pelayanan IndiHome? Untuk Anda yang berencana memasang IndiHome, pertama-tama ketahui dan siapkan syarat untuk pasang IndiHome. Setelah itu baru Anda bisa langsung mengajukan pendaftaran. Persyaratan untuk mendaftar pun tergolong sangat mudah sekali. Sebelum mengetahui bagaimana pasang IndiHome, simak dulu apa saja persyaratan berikut ini. Yang pertama, syarat untuk pasang IndiHome yang pertama adalah fotokopi KTP atau eKTP. Yang kedua, memiliki alamat email, kemudian lampirkan di dalam persyaratan. Yang ketiga, foto rumah yang akan dipasang layanan WiFi. Yang keempat, lampirkan informasi nomor HP yang masih aktif. Yang kelima, melampirkan foto selfie sambil memegang KTP asli. Yang keenam, menulis alamat lengkap lalu share lokasi untuk memudahkan survei lokasi. Yang ke-7, pilih paket yang akan dipasang. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah mendaftar IndiHome melalui website. Untuk cara mendaftar IndiHome di situs resmi IndiHome online, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kunjungi link pendaftar IndiHome via website yang tertera di bawah ini. Kemudian langkah kedua, isi alamat rumah Anda. Yang ketiga, kemudian sistem IndiHome akan mengonfirmasi ketersediaan jaringan IndiHome pada daerahmu. Kemudian langkah keempat, jika layanan IndiHome tersedia, pilih opsi ya untuk melanjutkan. Langkah kelima, pilih paket IndiHome sesuai kebutuhanmu dan klik tombol lanjut. Pada tutorial ini, saya memilih paket IndiHome Dual Play dengan kecepatan internet 20 Mbps. Langkah keenam, lalu memeriksa detail paket IndiHome yang ingin Anda beli. Setelah itu, klik beli. Apabila Anda mendapat kesulitan, maka silakan klik IndiHome Live Chat di pojok kanan bawah. Customer Service IndiHome akan segera membantu Anda. Langkah ke-7, lakukan pengisian data personal untuk kepemilikan IndiHome. Anda nanti harus mengisi beberapa data seperti yang pertama, nama, kedua email, yang ketiga nomor handphone, keempat password, dan kelima kode OTP atau kode OTP akan dikirimkan melalui nomor HP yang Anda isi. Jadi, pastikan nomor HP Anda aktif dan bisa menerima pesan SMS. Kemudian, langkah ke-8, setelah semua proses pendaftaran selesai, Anda hanya menunggu tim IndiHome menghubungi Anda. Nanti tim pemasangan IndiHome akan datang ke rumah. Yang ke-9, akhirnya selesai. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan layanan IndiHome. Kelebihan IndiHome yang pertama, ketersediaannya paket yang lengkap. Paket yang ditawarkan Telkom untuk layanan ini tergolong sangat lengkap. Bahkan tidak hanya paket 2-in-1 saja, ada banyak paket juga bisa Anda pilih. Selain paket 3-in-1, Anda juga bebas memilih paket lain, misalnya hanya paket internet dan layanan TV interaktif saja. Yang kedua, jaringan WiFi cepat dan stabil. Anda bisa bebas berselancar di internet tanpa hambatan. Penawaran kecepatan jaringan internet mulai dari 10 Mbps hingga 100 Mbps. Kualitas kecepatannya bisa Anda bandingkan dengan layanan ini. Dan terbukti IndiHome paling baik. Selain cepat, jaringan internetnya pun stabil. Cocok sekali digunakan untuk streaming hingga bermain game online. Yang ketiga, tayangan favorit tanpa jeda. Kini Anda tidak akan ketinggalan menonton acara TV kesukaan Anda karena Use TV dari IndiHome memiliki sebuah fitur menarik. Fiturnya memungkinkan
memungkinkan Anda menonton acara TV kesukaan yang sudah lewat. Selain itu, pada paket tertentu Anda juga bisa merasakan fitur menarik lain seperti karaoke on demand. Tersedia juga fitur video recorder yang juga bisa Anda memanfaatkannya. Yang keempat, dilengkapi dengan perlindungan ekstra. Hadirnya jaringan internet di rumah akan memberi kenyamanan ekstra. Namun tidak sedikit ancaman malware atau virus hingga spyware pada perangkat yang digunakan. Namun Anda jangan khawatir, karena perlindungan ekstra antivirus juga termasuk dari fitur yang ada pada IndiHome. Fitur yang memberi perlindungan ekstra ini bernama Trend Micro Security System. Fungsinya yaitu melindungi data pribadi dan jaringan dari ancaman virus. Yang kelima, layanan telepon terbaik. Selain kita bisa menikmati WiFi, layanan telepon pun tidak kalah menarik. Dengan kualitas suara yang jernih, kita juga bebas menggunakan hingga 100 menit setiap bulannya. Bahkan untuk telepon lokal, Telkom tidak memungut biaya atau gratis. Yang keenam, sistem pembayaran mudah. Pembayaran bisa dilakukan secara online maupun offline. Silakan Anda pilih metode pembayaran sesuai kemudahan masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan IndiHome. Yang pertama, harganya lebih mahal dari kebanyakan provider lainnya. Namun, balik lagi ke pendapat individu. Ada yang bilang ada harga, ada kualitas. Yang kedua, karena IndiHome adalah internet rumahan. Tentunya penggunanya hanya untuk di sekitar rumah, tidak bisa dibawa untuk berpergian. Yang ketiga, jika hujan dan banyak petir, kamu harus mematikan modem jika tidak ingin rusak karena tersambar petir. Kemudian saya menjelaskan pembayaran tagihan pada layanan IndiHome. Untuk memudahkan Anda dalam bertransaksi pembayaran tagihan IndiHome, kami menyediakan berbagai macam metode pilihan pembayaran, mulai dari aplikasi My IndiHome, Plaza Telkom, aplikasi Link Aja, kantor pos, dan jaringan ATM seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Selain itu, kini Anda juga dapat membayar tagihan Indom melalui e-commerce atau merchant seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, GoPay, OVO, Alfamart, Indomaret, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan laporan analisis bisnis e-commerce bertema IndiHome dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.